Perkenalkan, nama saya Gregory Rafael Yadi akan menjelaskan tentang organologi, yaitu bentuk pengelompokan dan bagian-bagian dari instrumen musik yang ada. Dan saya akan mengupas tuntas akustik organologi dari salah satu alat musik harmonis modern yang disebut piano adalah alat musik tuts yang diklasifikasikan sebagai instrumen dawai dan perkusi yang dimainkan dengan menekan tuts-tuts pada papan piano atau alat musik yang dimainkan dengan jari jemari tangan. Setiap tuts tersambung ke palu yang ada dalam piano dan menekan senar di dalamnya sehingga menghasilkan bunyi. Setiap senar memiliki panjang yang berbeda dan menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Pada saat awal-awal diciptakan, suara piano tidak sekeras piano abad ke-20-an, seperti piano yang dibuat oleh Bartolomeo Cristofori buatan 1720. Pasalnya, tegangan senar piano kala itu tidak sekuat sekarang. Kini, piano itu dipajang di Metropolitan Museum of Art di New York. Meskipun siapa penemu pertama piano yang awalnya dijuluki Grave Cembalo col piano e forte masih menjadi perdebatan, banyak orang mengakui Bartolomeo Cristofori sebagai penciptanya. Piano juga bukan alat musik pertama yang menggunakan papan tuts dan bekerja dengan dipukul. Alat musik berprinsip kerja mirip piano telah ada sejak 1440. Piano sendiri lahir dari keinginan untuk menggabungkan keindahan pada clavichord dengan kekuatan harpsichord. Hasil itu mendorong Marius dari Paris, Schroeder dari Saksoni, dan Cristofori dari Padova, Italia, untuk membuat piano. Namun hasil utuh dan lengkap cuma ditunjukkan oleh Bartolomeo Cristofori. Dari piano ciptaan pemelihara harpsichord dan spinet, harpsichord kecil di sana Florentine, kediaman Pangeran Ferdinand de Medici, inilah piano modern berakar. Pada pertengahan abad 17, piano dibuat dengan beberapa bentuk. Awalnya ada yang dibuat mirip desain harpsichord dengan dawai menjulang. Piano menjadi lebih rendah setelah John Isaac Hawkins memodifikasi letaknya menjadi sejajar lantai. Lalu dengan munculnya tuntutan instrumen musik lebih ringan, tidak mahal, dan dengan sentuhan lebih ringan, para pembuat piano Jerman menjawabnya dengan piano persegi. Sampai 1860, piano persegi ini mendominasi penggunaan piano di rumah. Rangka untuk senar piano pertama menggunakan rangka kayu dan hanya dapat menahan tegangan ringan dari senar. Akibatnya, ketika pada abad 19 dibangun gedung-gedung konser berukuran besar, suara piano tadi kurang memadai. Maka mulailah dibuat piano dengan rangka besi. Sekitar tahun 1800, Joseph Smith dari Inggris membuat suatu piano dengan rangka logam seluruhnya. Piano hasil inovasinya mampu menahan tegangan senar sangat kuat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih keras. Sekitar 1820, banyak pembuat menggunakan potongan logam untuk bagian piano lainnya. Pada 1822, Erard bersaudara mematenkan double escapement action, yang merupakan temuan tersohor yang pernah ada berkaitan dengan cara kerja piano. Dalam perkembangannya, sebelum memiliki 88 tuts seperti sekarang, piano memiliki 5 oktav dan 62 tuts. Ia dilengkapi dengan pedal yang digerakkan dengan lutut. Namun kemudian pedal kaki yang diperkenalkan di Inggris menjadi populer hingga sekarang. Sejumlah pengembangan berlanjut pada abad 19 dan 20. Tegangan senar yang semula ditetapkan 16 ton pada tahun 1862 bertambah menjadi 30 ton pada piano modern. Hasilnya adalah sebuah piano dengan kemampuan menghasilkan nada yang tidak pernah dibayangkan Frederick Chopin, Ludwig van Beethoven, dan bahkan Franz Liszt. Pada piano grand, senar diposisikan secara horizontal memanjang dari tuts. Bunyi dihasilkan oleh senar yang dipukul
ke atas oleh hammer dan memanfaatkan gaya tarik bumi untuk mengembalikan hammer pada posisi semula. Ada banyak variasi ukuran piano grand yang terkadang berbeda-beda tiap merek. Namun, pada umumnya variasi ukuran piano grand yakni concert grand berkisar antara 2,2 hingga 3 meter. Parlor grand berkisar 1,7 hingga 2,2 meter. Dan baby grand berkisar antara 1,5 meter. Semakin besar ukuran piano grand, semakin panjang pula senarnya. Senar yang lebih panjang akan menghasilkan bunyi yang lebih keras dan natural. Hal ini menjadikan concert grand sebagai pilihan utama untuk keperluan rekaman dan konser. Sementara piano yang berukuran lebih kecil seperti parlor grand dan baby grand umumnya menjadi opsi lain bagi yang mempunyai dana terbatas atau ruang yang sempit. Piano upright atau sering disebut piano vertikal merupakan jenis piano yang lebih praktis dibandingkan piano grand. Pada piano upright, senar diposisikan secara vertikal dan hammer bergerak secara horizontal. Berbeda dengan piano grand, hammer pada piano upright kembali pada posisi semula dengan menggunakan pegas, sehingga terkadang pegas tersebut harus diganti akibat mengalami degradasi. Piano upright pada umumnya lebih murah dan lebih kecil sehingga populer untuk penggunaan di rumah, gereja, sekolah, ataupun fasilitas publik. Namun dikarenakan pendeknya senar yang menyebabkan suara kurang natural, sulitnya memposisikan mikrofon untuk keperluan rekaman hammer yang terkadang terasa kurang natural, suara yang kurang keras, dan sempitnya ruang bagi gelombang bunyi untuk beresonansi membuat piano upright menjadi opsi yang kurang populer untuk keperluan rekaman dan konser. Piano elektronik merupakan salah satu jenis penitesis yang menggunakan osilator dan filter untuk menimulasikan suara piano akustik. Piano elektronik membutuhkan pengeras suara untuk menghasilkan bunyi. Piano elektronik meraih puncak kepopulernya pada tahun 1960 sampai 1970. Umumnya piano elektronik dimainkan untuk genre pop, rock, dan jazz. Piano digital merupakan teknologi pengambilan sampel secara digital untuk menghasilkan suara yang identik dengan piano akustik. Sama halnya dengan piano elektronik. Piano digital juga memerlukan pengeras suara atau dengan menggunakan penuara jemala. Piano digital masa kini beda dengan piano digital di masa lampau. Kini, piano digital juga mempunyai fitur yang menyerupai piano akustik seperti pedal-pedal piano dan tuts yang diberi pemberat. Selain itu, piano digital juga mempunyai fitur-fitur yang tidak dimiliki piano akustik, misalnya antarmuka MIDI, penggunaan penyuara jemala, dan variasi pilihan suara. Teknologi pengambilan sampel secara digital yang sudah semakin berkembang memungkinkan produsen piano digital piano untuk merekam berbagai variasi sampel suara piano dalam berbagai kondisi, ditekan pelan, sedang, maupun keras. Hal ini memungkinkan piano digital untuk memiliki suara natural yang menyerupai piano akustik. Selain itu, piano digital umumnya jauh lebih murah dibandingkan piano akustik. Ditambah lagi, piano digital berukuran kecil dan ringan sehingga mudah dipindahkan. Semoga bermanfaat bagi yang kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video kami. Tetap sehat, tetap semangat, dan ketemu lagi di video selanjutnya.